Oke, halo guys, jumpa lagi dengan saya Mr. Cook. Hari ini saya kedatangan Ridley. Jadi si customer saya, teman saya ya, dia ada sedikit trouble di bagian BB ya. Jadi setiap kali mengayuh ada bunyi-bunyi kayak koclak gitu ya. Nah ini saya udah bongkar ya, itu cranknya udah saya copot. Kemudian saya udah lihat di dalam di bagian frame-nya itu. Nah ini ya. Ya ini memang lecet karena pernah si rantainya lompat di sisi dalam ya, jadi tergesek di bagian framenya. Katanya waktu itu touring Kolaka Utara ya, dia jatuh di penurunan gara-gara tikungan nginjak batu ya, otomatis jatuh, rantainya kelilit di sini ya. Ini lumayan lecet, tapi sejauh yang saya lihat ya, ini yang lecet cuma si catnya ya, cuma catnya. Oh ya, sekedar informasi, framesetnya juga ini frameset ACM. Nah ini untuk bottom bracketnya ya, ini sementara saya copot ya, ini gini ya, jadi ini keramik bearing ya, keramik bearing. Nah yang jadi masalah di sini yang dia keluhkan bunyi-bunyi ya, ada bunyi pada saat mengayuh. Si bottom bracket ini tipe press fit, dia udah longgar di sini ya, malah bisa diputar ya. Jadi memang karena nggak tahu ya, ini dulu bukan saya yang pasang, bukan saya yang rakit ya. Nah, jadi saya belum tahu di awal itu kayak gimana, tapi saat ini yang dia bawa bottom bracketnya itu loss ya, nggak bisa nggak bisa nahan ya. Nah ini kelihatan di bagian sini udah sedikit habis, tergesek ya. Makanya di sini saya mau tambal ya. Kita harus tambal ini, kalau enggak ya nggak bisa dipakai. Nah di sini saya akan menggunakan resin ya. Jadi si rumah dari bottom bracketnya ini dibersihin dulu ya, dari ini bekas pelumas ya, kayaknya WD-40 ya. Nah ini udah saya bersihin, jadi tadi pakai Pertalite ya, dibersihin dari bekas-bekas oli atau lubrikan yang sebelumnya. Kita tunggu sampai kering, selanjutnya kita akan double pakai resin ya.
Nah, ini udah saya biarkan 1 hari ya, 24 jam. Jadi si resinnya ini sudah mulai mengering ya. Walaupun memang rasanya agak lengket ya, agak basah ya. Tapi jangan dibiarkan sampai kering ya. Jadi kita memang cukup dibiarkan selama 24 jam. Kalau dibiarkan 48 jam itu keringnya udah sempurna ya. Nah, ini saya hanya nunggu 24 jam, kemudian nanti saya akan press, masukkan bottom bracketnya biar pada saat mengering itu udah terlock dengan si bottom bracketnya ya. Nah, ini yang kemarin ya, semalam ya. Jadi si resinnya itu udah keras seperti ini ya. Tadinya itu berwarna biru, setelah kering dia warna seperti kuning. Nah, saya kurang hafal resin apa yang saya pakai ini, tapi saya belinya di toko yang sering resinnya itu dipakai buat pembuatan perahu boat ya, perahu atau kapal boat. Nah, si resinnya ini katanya cukup keras dan cukup recommended kalau misalnya kita mau bikin apa namanya, yang kedap air atau yang lebih spesifik mungkin bikin kapal ya, penambalan kapal seperti itu. Jadi katanya resinnya itu lebih kuat ya dibanding beberapa tipe resin yang clear, yang warna beberapa ada ya. Nah, ini warnanya yang seperti kemarin itu harusnya warnanya seperti pink ya, warna kemerah-merahan, cuma karena udah lama saya simpan akhirnya warna biru ya, jadinya warna biru. Tapi ini masih work ya, masih bisa mengering, masih bisa keras ya. Perbandingannya resin yang saya pakai itu 100:1. Jadi 100 mili si resinnya, 1 milinya itu untuk katalisnya ya. Sekarang kita langsung masuk ke pemasangan bottom bracket. Oke, jadi ini udah selesai dan memang udah nggak goyang lagi ya. Udah si resinnya itu dia nahan si bebeknya ya. Karena yang kemarin ya si bebeknya itu udah nggak ngepres lagi ya. Jadi dia udah longgar banget dari selnya si frame. Makanya udah nggak ada yang ngikat lagi si bebek. Jadi dia ikut terputar dengan si keringnya. Pada saat teman saya ini mengayuh ya, dia rasa kok kayak keringnya kocelak, terus setiap di kayu itu bunyi ya, apalagi kalau nginjak jalan yang gak rata pasti bunyi ya. Nah, ternyata masalahnya itu memang karena si bebek nggak pas lagi dengan si shell dari frame. Nah, solusinya di sini kita tambahkan resin tadi ya, karena resin masih apa namanya, masih satu bahan ya, masih satu bahan dalam pembuatan frame. Jadi kita tinggal tambahkan aja untuk mengikat si bebeknya. Artinya dengan menambah ketebalan sekitar 0,5 mm ya, nggak usah terlalu tebal dioles resin, yang penting cukup buat nahan ini. Oh ya, dan jangan lupa kalau misalnya nemu kasus seperti ini, jangan juga dibiarkan kering selama 2 hari ya. 1 hari cukup, jangan juga terlalu kering, jangan juga terlalu basah ya, belum kering. Tapi dikira-kira 1 hari atau 24 jam itu udah cukup. Kemudian dipasang BB-nya dan kita biarkan selama 48 jam ya. Jadi 24 jam udah, kemudian 24 jam berikutnya itu udah kering sempurna ya, jadi nggak masalah. Sekarang kita akan langsung pasang untuk keringnya. Nah, ini udah selesai saya setting, kemudian udah nyetel RD sama FD ya, jadi udah aman ya. Jadi besok udah bisa siap tempur lagi ya. Oke, mungkin itu saja video singkat dari saya untuk bagaimana mengatasi masalah BB yang udah nggak pas di shell dari frame ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.